Selamat pagi Bapak Ibu anggota jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan memujikan satu lagu di malam Natal yang kudus, di mana lagu ini akan kita pujikan selama bulan Desember. Kita akan pujikan bait pertama, kedua, ketiga, interlude 4. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, sakramen baptis anak akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya bisa mendaftarkan ke TU GKI Karangsaru. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang kedua, diundang anggota jemaat dan simpatisan yang berusia dewasa untuk hadir dalam perayaan Natal Kara Community yang dilaksanakan pada Jumat 13 Desember 2024 pukul 18.30 di Karangsaru 14 dengan tema For Jesus Christ Only dengan pembicara Pendeta Hamzah Uy dari Magelang. Ada acara tukar kado atau info selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang ketiga, Natal Persekutuan Sola Fide akan dilaksanakan pada Senin 2 Desember 2024 pukul 18 di Balai Immanuel Bawah dengan tema Yesus lahir di palungan hatiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia STH. Yang keempat, Natal Persaka akan dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 18.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta SP Waskito Wibowo dari GKI Nusukan Solo. Single Fellowship Desember Ceria bersama Oma Opa akan dilaksanakan pada Minggu 8 Desember 2024 pukul 8 di Panti Wirida Elim atau Pelkris. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Ana Johan. Berikut kita simak acara Advent 2 dan 3 GKI Karangsaru.
Jingle bell, jingle all the way. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan di Natal kali ini akan ada sesuatu yang sangat istimewa. Kita akan melibatkan seluruh anggota GKI Karangsaru. Mulai dari anak-anak. Juga oma-oma. Pada Advent kedua pada tanggal 8 Desember, kita akan bersama-sama membuat origami untuk hiasan Natal. Seperti ini loh. Tapi aku nggak bisa bikinnya, Kak. Tenang, Jen. Nanti buat yang belum bisa akan ada panitia yang mengajari kok. Bener banget sih, Gep. Nanti juga ada panitia yang akan mengajari kok, Jen. Origami ini nantinya akan jadi hiasan Natal di gereja. Wah, Mel. Ini bunga pinus ini cukup bagus untuk hiasan pohon Natal nanti. Setuju Om, di Advent yang ketiga tanggal 15 Desember. Yuk, mari bersama kita menghias bunga pinus itu. Setelah ibadah, panitia akan menyediakan alat dan bahan untuk menghias, lalu bersama-sama kita akan menggantungkannya di pohon Natal. Mari bersama ambil bagian dalam sukacita Natal bersama kami dan teman-teman lainnya. Selamat menyambut Natal! Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Inilah rombongan orang yang menanyakan Dia, Yang mencari wajah-Mu di Allah Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Adventus yang pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Pencipta Semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat? Semangat hari ini Bapak Ibu. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menikmati ibadah ini secara live streaming juga melalui Radio Iktus. Kiranya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita. Kita merindukan perjumpaan ini mengubahkan kita. Ibadah ini memberikan kita semangat untuk melanjutkan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita simak video singkat tentang whole person science education berikut ini. Hidup bagaikan meniup sebuah balon. Semua orang berjuang untuk mengembangkan dirinya. Namun hidup nyatanya penuh dengan tantangan. Sebagian hancur berantakan, sebagian selamat dari tantangan. Kenapa dia bisa selamat? Di mana perbedaannya? Pilihan hidup kita. Apakah diisi dengan kekosongan yang semu? Atau kita memilih diisi oleh sang sumber hidup? Ternyata bukan bagian luar balonlah yang penting, tetapi justru isi di dalamnya. Jika Anda adalah sebuah balon, dengan apakah Anda akan diisi? Saudara-saudara, video ini mau mengingatkan kita semua, sebagaimana balon kita juga rapuh saudara. Kita lemah, kita bisa meletus, kita bisa berantakan ketika menghadapi setiap tantangan yang mungkin memang jauh di luar kemampuan kita. Namun kalau kita bersama dengan Tuhan, bahkan kita mengizinkan terus Tuhan yang mengisi hidup kita, maka kita pasti akan dikuatkan. Kita akan dimampukan untuk menghadapi segala persoalan kehidupan. Saudara, mari perhatikan Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 yang berfirman demikian. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan Aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kiranya ini yang terus menjadi semangat dan kekuatan kita. Kita mau senantiasa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita mau memuji, kita mau memuliakannya. Marilah memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah
Bapak Ibu Saudara, benar bahwa hari-hari kehidupan yang kita jalani, kita lakukan memuji dan menyembah Allah. Atau sesungguhnya ketika di persekutuan dan ibadah seperti ini, baru kita memuji dan menyembah Allah. Kiranya kita terus dimampukan saudara dalam seluruh peristiwa hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan patut dan layak untuk ditinggikan. Ia patut dan layak untuk dimuliakan. Saudara, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya akan memberikan kesempatan bagi setiap kita berdoa secara pribadi. Mengakui apa yang menjadi kegagalan kita. Mengakui apa yang menjadi dosa-dosa pelanggaran kita. Dan setelah itu bersama-sama mengucapkan litani pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kiranya ini menjadi sebuah kerinduan yang ada di dalam hati kami. Dan inilah yang akan terus kami lakukan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang patut untuk kami tinggikan. Allah yang patut untuk kami puja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Amin. Padamu Tuhan.
Saudara-saudara, setiap kita yang telah mengaku dosanya dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 15 dan 16. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus hidup dalam damai satu dengan yang lain. Kita percaya di dalam damailah ada berkat Tuhan yang sejati. Mari kita pujikan dengan penuh syukur di malam Natal yang kudus. Saudara-saudara, jikalau kita mencermati lagu ini, saudara, kita selalu diingatkan kehadiran Tuhan adalah untuk membawa kebahagiaan. Kehadiran Tuhan supaya kita mengalami sukacita besar. Oleh karena itu ditanya, mengapa kamu bersedih? Terang Kristus sudah berseri. Kiranya saudara, perjalanan hidup kita yang memang tidak mudah, tetap kita jalani dengan percaya bahwa Tuhan beserta. Kita akan dipersiapkan oleh paduan suara Nafiri Kristi
Mereka akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Waktu dan tempat diserahkan. Ya, terima kasih paduan suara Nafiri Kristi yang mengajak kita saudara untuk senantiasa bersyukur. Mari kita memuji, mari kita memuliakan Allah yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin atau rindu melayani bersama paduan suara Nafiri Kristi bisa ikut latihan hari Minggu siang ya. Supaya Bapak Ibu yang ingin memuji dan mempersembahkan suaranya bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih paduan suara Nafiri Kristi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara siap untuk mendengar firman? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami disiapkan dengan sebuah pujian yang indah. Pujian mengingatkan kami semua untuk selalu bersorak akan Engkau. Boleh memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Kau tahu pergumulan setiap kami, baik yang ada di gedung gereja ini ataupun dimanapun saat ini kami beribadah. Kiranya Tuhan terus mendengar seru doa kami dan kiranya kami juga terus dimampukan untuk percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menggenapi setiap janji-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua karena kami sudah siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka kitab Mazmur pasal 98. Kitab Mazmur pasal 98.
Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soralah di hadapan Tuhan Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah nyanyikanlah nyanyian baru. Nah, saya akan mulai saudara dengan kisah nyata tahun 1860. Ada seorang bernama Edward Spencer, saudara. Apa yang dilakukan oleh Edward? Pada waktu itu saudara ada tabrakan kapal di Danau Michigan. Salah satunya adalah kapal Lady Elgin. 300 orang terjun atau mereka akan tenggelam di danau itu yang saat itu sedang sangat dingin, saudara. Ratusan orang. Si Edward Spencer, saudara, melihat situasi yang seperti itu, maka ia memberanikan diri terjun ke danau itu. Meskipun ia dibantu, diikat tali oleh beberapa orang, ia terjun untuk menyelamatkan orang yang ia bisa selamatkan. Sayangnya dari sekitar 300 orang hanya 17 orang yang bisa diselamatkan oleh Edward, saudara. Ketika ia menyelamatkan 17 orang, ia pingsan, ia memar-memar karena situasi saat itu memang tidak mudah untuk ia jalani. Bahkan setelah pasca kejadian itu, saudara, ia mengalami kelumpuhan. Bahkan oleh karena kelemahan tubuh itulah sekian tahun berikutnya ia meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia dan di tengah sakit itu, saudara, Edward Spencer memberikan sebuah testimoni yang sangat-sangat menyedihkan. Ia katakan begini, saudara, ketika ia sedang di dalam kelemahan itu, di dalam sakitnya, tidak ada satupun dari 17 orang yang diselamatkan dengan pertaruhan nyawa itu mengunjungi Edward, kembali kepada Edward dan berterima kasih kepada Edward Spencer. Ia mengorbankan hidupnya, ia memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan meskipun hanya 17 orang. Namun tidak ada satupun yang berterima kasih kepadanya. Saudara, ketika kita mendengar cerita ini, tentu ini adalah cerita yang sangat ironis, cerita yang sangat tragis dan menyedihkan. Namun bukankah realitas hidup kita hari ini begitu, saudara? Tidak banyak orang yang hari ini bisa berterima kasih. Tidak banyak orang yang mengerti balas budi, saudara. Ketika kita sudah membantu orang, ketika ia sedang terpuruk dan tidak berdaya, kita membalas, kita menolong dengan tulus, saudara. Belum tentu apa yang kita berikan akan mendapatkan tanggapan yang setimpal. Belum tentu kita mendapatkan ucapan terima kasih. Bisa jadi, saudara, apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini akan saya bawa kepada kehidupan rohani kita juga di hadapan Tuhan. Jikalau hidup relasi kita dengan sesama dipenuhi dengan hal yang seperti itu, mari coba kita bercermin diri, saudara. Apa yang terjadi dengan kita
ketika kita berhadapan dengan Allah? Bukankah Allah menjaga kita, memelihara kita, dan karya keselamatan Allah itu terbentang dari zaman ke zaman untuk setiap kita, anak-anaknya. Dalam banyak peristiwa yang kita alami, saudara, kalau kita boleh bercerita hari ini dan menengok hari yang sudah terjadi, bukankah kita tahu bahwa sampai hari ini semuanya hanya karena pertolongan Tuhan? Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana kita sudah angkat tangan, kita tidak berdaya dan kita tidak mampu berjalan. Namun Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan terus menjaga kita sampai hari ini. Pertanyaan saya, saudara, apakah masih ada hati yang berterima kasih kepada Tuhan? Apakah masih ada hati yang mengucap syukur kepada Tuhan? Atau bahkan seperti 17 orang yang ditolong oleh Edward Spencer, saudara. Kita tidak lagi merasakan kebaikan Tuhan. Kita tidak lagi merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan kita terus bersungut-sungut, kita mengeluh, dan kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita, meninggalkan kita. Karena hari ini saya terpuruk. Karena hari ini saya tidak dalam keadaan yang baik. Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, bagaimana cintamu kepadaku? Katanya Engkau mengasihiku. Saudara, di masa Advent inilah kita akan menggumuli semuanya itu. Kita akan ditolong dan didorong untuk mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Allah. Bukan bicara apa yang kita terima. Tentu itu hal yang penting juga. Bagaimana karya Allah itu nyata dalam hidup kita. Namun kita juga mau diajak, saudara, di tengah situasi yang buruk sekalipun, di tengah situasi yang hari ini tidak bersahabat dengan kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan terus beserta, bahkan di tengah-tengah proses yang masih berlangsung, saudara. Mungkin kita berdarah-darah, mungkin kita sudah lelah, mungkin kita sudah habis tetesan air mata ini, sepanjang hari kita menangis. Namun mari kita percaya, saudara, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kasih-Nya akan terus menyertai kita, terutama bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan hari ini tidak mudah, betul? Ya, ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana dengan ekonomi, saudara? Bagaimana dengan usaha kita hari ini? Naik apa turun, saudara? Omset naik apa turun? Keuntungan naik apa turun, saudara? Saya kemarin baru ngobrol, banyak orang mengeluh semua, saudara. Rata-rata mengatakan omset turun 50%. Jadi kalau saudara ada yang masih di atas 50%, bersyukurlah. Tapi kalau di bawah 50%, tetap bersyukur juga. Kesehatan kita, saudara, bagaimana dengan cuaca hari ini Kota Semarang? Iya. Panas, saudara? Bagaimana gereja kita, panas apa dingin? Oh, dingin ya. Saudara kepengen panas apa dingin? Pengen dingin ya. Jadi sering-sering datang ke GKI Karangsaru, saudara. Ya, sehingga dapat rasa dingin terus. Kesehatan kita, saudara, hari ini juga perlu perhatian. Saudara perlu banyak minum air putih. Ya, di tengah cuaca yang seperti ini, saudara, kita mesti menjaga ketahanan tubuh kita. Ketika saudara masih harus keluar rumah, harus beraktivitas di luar sana, saudara, kita perlu untuk menjaga kesehatan kita. Meskipun kadangkala sudah dijaga pun, belum tentu kita bisa sepenuhnya sehat, saudara. Saya bersyukur seminggu, saudara, baru ini yang paling panjang, saya belum pulih betul kesehatan tubuh saya sampai dengan sekarang ini. Inilah kondisi kita hari ini, saudara, belum hal-hal yang lain. Belum banyak hal yang saat ini mungkin sedang membuat kita ini sedang gelisah. Kita khawatir oleh banyak hal, saudara. Bahkan kalau nanti keluar dari gereja ini aja kita sudah merasakan lagi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, persoalan-persoalan yang harus dihadapi, dan semuanya itu tidak mudah, saudara. Satu kali di sini ada yang masih pernah melihat film hitam putihnya Charlie Chaplin, saudara? Ada yang pernah lihat film itu? Ya, berarti generasinya di atas saya ya. Kalau di bawah saya pasti juga nggak pernah lihat ya. Nah, satu kali, saudara, Charlie Chaplin itu memperagakan atraksinya yang begitu luar biasa, betul ya Pak Olim ya? Tanpa kata, hanya gerakan tapi membuat orang ketawa, betul nggak? Kalau saya ngomong dengan gaya apapun tetap nggak ketawa, betul ya, saudara?
karena saya bukan cari caplin. Pertama berhasil saudara, semua bercecak kagum, semua ketawa. Lalu dia ulang lagi lelucon yang sama saudara. Kalau saudara lihat cari caplin yang pertama begitu tertawa terbahak-bahak, 2 kali diulang, saudara masih tertawa enggak? Sudah ada yang geleng-geleng tapi masih ada yang gini-gini ya. 2 kali masih rada bingung gini apa gini kan ya Bapak Ibu ya. 3 kali saudara dia ulang lelucon yang sama. Kira-kira ada yang tertawa enggak saudara? Nah saya yakin enggak ada ya kan. Bahkan dalam benaknya langsung ngomong, wah ini enggak kreatif ini ya. Enggak latihan. Tapi saudara ketika semua pada berpikir seperti itu, cari caplin ngomong gini. Saudara, saya mengulang lelucon saya 3 kali. Saudara sudah merasa bosan dan tidak tertawa. Mengapa saudara mengeluh terus-menerus tentang hal yang sama dan saudara tidak bosan? Satu kalimat yang menarik saudara. Kita itu suka sesuatu yang membuat kita gembira. Kita tuh suka sesuatu yang bisa membawa kita bahagia saudara. Namun kita itu selalu mau terus dikungkung dalam keputusasaan, di dalam kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan kita. Kita suka di tempat itu terus. Kita suka bersungut-sungut. Kita suka mengeluh dalam situasi-situasi kita yang tidak mudah. Hari ini saudara kita mau diajak untuk bangkit dari segala persoalan hidup kita. Untuk terus percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Oleh karena itu penting kita belajar dari Mazmur 98. Pemazmur mengatakan di ayat yang pertama saudara, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mengapa pemazmur mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru? Ia sambung dengan kalimat berikutnya, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Saudara, pemazmur mau mengajak kita semua, terutama bagi kita yang hari ini sedang dalam kesukaran, yang hari ini seolah menatap masa depan di dalam keputusasaan. Percayakan kepada Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan yang melakukan dengan tangan kanannya, dengan lengannya yang kudus. Saudara, pemazmur mau menyerukan kepada kita semua, Allah kita masih hidup. Allah kita adalah Allah yang bangkit, Allah yang berkemenangan di dalam hidup setiap kita. Meskipun hari ini jalan kita susah, meskipun hari ini perkara hidup kita berat, namun bukan berdasar kekuatan kita, bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan pengalaman kita semata. Namun mari kita serahkan pergumulan itu kepada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi dan Allah yang terus berkarya sepanjang zaman untuk anak-anaknya. Pemazmur menambahkan, Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Saudara, mengapa dikatakan umat Israel di sana? Kita tahu saudara, umat Israel adalah bangsa yang tegar tekuk dan keras kepala. Bangsa yang melihat perbuatan Allah, bertobat lalu jatuh lagi saudara. Ketika ditolong Allah ia bertobat, namun jatuh kembali di dalam dosa yang mengecewakan hati Tuhan. Bukankah itu juga perjalanan hidup dan iman kita? Ketika kita ditolong Tuhan kita bersyukur, ketika ditolong Tuhan kita bahagia. Namun bukankah kita jatuh lagi saudara di dalam dosa-dosa yang mengecewakan hati Tuhan? Jadi bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Pemazmur mengajak lebih jauh saudara, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersukarialah, bersorak-sorai dan bermazmurlah. Mengapa pemazmur mengajak semua bangsa, alam semesta bahkan untuk bermazmur bagi Allah? Perhatikan ayat 8 dan 9 saudara. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Saudara, ini mestinya yang menolong kita untuk taat. Ini yang semestinya menolong kita untuk bertahan.
bahwa di tengah situasi dunia yang tidak adil, ketika hari ini semestinya kita mendapatkan balasan yang baik dari perbuatan baik kita, namun belum tentu perbuatan yang baik, perbuatan yang benar yang kita lakukan, kita menerima balasan yang sepadan, bukan? Namun percayalah saudara bahwa akan tiba waktunya ketika Raja semesta itu, Tuhan yang kita sembah dan muliakan itu datang sebagai hakim, maka keadilan dan kebenaran yang sejati akan dinyatakan. Bahkan kejujuran akan disingkapkan, kejujuran akan dinyatakan kepada seluruh makhluk. Saudara, ini yang mestinya menggelorakan semangat kita untuk tetap bertahan di dalam kebenaran, untuk tetap hidup dalam ketetapan Allah. Meskipun dunia hari ini serong, mungkin hari ini dunia bengkok, namun kita dipanggil saudara untuk tetap hidup lurus di dalam Allah. Tetap hidup dalam ketetapan dan percaya Allah tidak pernah membiarkan kita yang hidup dalam kebenaran. Saya kutip apa yang disampaikan oleh J.F. Kennedy saudara. Ia pernah berkata begini, saat kita mengungkapkan rasa terima kasih kita tidak boleh lupa bahwa penghargaan tertinggi bukanlah dengan mengucapkan kata-kata itu, kata-kata terima kasih, tetapi dengan hidup berdasarkan kata-kata itu. Saudara, mungkin ini rada-rada filosofis, tapi mau saya sederhanakan begini. John F. Kennedy mengatakan begini, kalau kita betul-betul mau bersyukur kepada Tuhan, kalau kita mau berterima kasih kepada Allah, bukan hanya ngomong terima kasih Tuhan, bukan hanya ngomong bersyukur kepada Tuhan, bukan. Tetapi hidup kita mencerminkan bagaimana kita mempercayakan hidup kepada Allah. Hidup hari-hari kita menunjukkan bagaimana kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Saudara, ini yang hilang dari iman Kristen. Kita hanya bisa ngomong, kita bisa mengatakan, namun belum tentu ketika keadaan kita tidak baik saudara, ketika memang pergumulan itu begitu menekan kita, kita lupa kata syukur dan terima kasih kita. Hari ini saudara, kita semua diajak, percayalah bahwa Allah beserta, percayalah Allah dengan kuasanya masih sanggup menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Mari tidak hanya berkata Tuhan aku percaya, namun kita aplikasikan, kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita percaya Tuhan masih berkuasa menolong kita. Amin saudara. Lalu bagaimana sih supaya kita tetap bisa bersyukur, supaya kita tetap bisa menyanyikan nyanyian baru di tengah situasi hidup kita? Saya singkat dengan kata kunci tentu saudara. Tentu. Setiap kita anak-anak Tuhan harus bisa menyanyi, harus bisa bersorak, harus bisa bermazmur bagi Allah. Apa itu tentu? Yang pertama adalah tentram bersama Yesus. Saudara, situasi yang paling menyenangkan, situasi yang paling kita rindukan, situasi yang menentramkan hati ketika bersama dengan siapa saudara? Bersama Yesus, iya itu sangat spiritual banget ya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih dekat, bersama dengan siapa? Iya, bersama dengan suami, bersama dengan istri. Jarang loh ada yang ngomong begini hari ini ya. Tapi saya sepakat dan saya senang GKI Karangsaru ya kan. Sama istri dan suamiku dong, jangan sama istri dan suami orang lain. Dengan orang yang terdekat, dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang betul-betul kita bisa membagi hidup, itulah ketentraman sejati. Betul enggak saudara? Bersama Yesus kita tentram. Lihat wajah anak ini saudara, imut ya. Tentram enggak wajahnya saudara? Dibanding wajah kita? Bersama Tuhan saudara. Allah yang selalu hadir dan Allah yang sudah menyatakan kasih setianya. Jadi berbicara tentang Yesus, berbicara tentang ketentraman dan ketenangan di dalam Tuhan bukan hanya retorika saudara. Bukan karena ini di mimbar maka ini adalah sebuah janji-janji penghiburan kosong. Tidak saudara. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Tengok 1 minggu yang lalu, tengok 1 tahun yang lalu, tengok masa pandemi yang lalu saudara. Apakah Tuhan berhenti untuk mengasihi kita? Apakah Tuhan membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan dan tantangan saudara?
Tuhan selalu menolong. Bahkan melalui COVID kita belajar, di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Dalam perjalanan waktu kehidupan 1 tahun yang lalu saudara, kita memasuki tahun 2024 mungkin dalam kegamangan. Apakah bisa saya melanjutkan tahun 2024 dengan kesehatan saya? Apakah saya bisa melanjutkan kehidupan dengan usaha saya? Apakah saya bisa melanjutkan dan menikmati tahun 2024? Namun sampai hari ini saudara, di bulan yang terakhir Tuhan tetap menyertai kita. Karya keselamatan Allah bukan hanya sekedar apa yang kita lihat di dunia saudara. Namun masa Advent juga mengingatkan kita karya kasih Allah yang kekal. Kepada setiap yang percaya kepadanya, bukan hanya hidup di dunia dijamin, namun di dalam kekekalan Tuhan juga memberikan jaminan. Karya kasih setia Allah sudah terbukti dari ujung ke ujung. Oleh karena itu saudara, hari ini ketika saudara melangkah dengan berat, ketika saudara hari ini melangkah tertatih-tatih, mari tatap Tuhan. Mari buka hatimu. Undang Tuhan untuk kembali berkarya di dalam hidup kita. Catatannya saudara, jangan atur Tuhan. Jangan dikte Tuhan. Tapi mari kita yang masuk pada rancangan Tuhan. Kita serahkan seluruh langkah kita. Kita mau tetap hidup dalam kebenaran Allah. Dan kita menanti-nantikan indah pada waktunya. Jikalau kita masih mampu seperti ini saudara, maka percayalah bahwa jalan kita nggak akan pernah tersesat. Namun Tuhan yang akan terus menggandeng kita, mengiring kita di tengah segala beban-beban kehidupan kita. Dalam banyak perjumpaan saya dengan anggota jemaat saudara, GKI Karangsaru tidak kurang dalam hal kesaksian iman. Ada orang-orang yang berbicara tentang kesehatan saudara, bahkan ada yang bicara tentang cucu. Yang pada awalnya ketika akan dilahirkan ada begitu banyak diagnosa yang mengkhawatirkan. Sampai-sampai menunggu kelahiran sang cucu di dalam was-was. Apakah yang akan terjadi? Sampai ketika ada suara tangisan sang bayi, masih belum menduga bahwa itu cucu yang disayangi dan ditunggu-tunggu. Dan ketika diberitahu bahwa itu adalah cucu yang selama ini dinantikan, dirindukan, lahir dengan selamat tanpa sesuatu pun perlu dikhawatirkan. Maka begitu luar biasa ucapan syukur. Hati yang terharu bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkuasa. Perbuatan-perbuatan ajaibnya masih nyata. Orang-orang yang sakit diagnosa jantung saudara, yang mestinya harus di-ring, bahkan harus bypass. Dalam segala keterbatasan berdoa sama Tuhan. Sampai hari ini saudara, Tuhan masih tetap menyertai dan menolong tanpa kurang suatu apa. Saudara, saya yakin kalau kita suruh cerita, maka ada begitu banyak hal hebat yang Tuhan lakukan bagi kita. Oleh karena itu jangan cari di luar Tuhan. Jangan biarkan kita ketenggelam dalam segala dinamika dunia yang sebenarnya sangat rapuh dan sementara. Ingat tadi kata pembuka saudara, balon. Mungkin saudara sudah gak asing ya ketika balon itu didekatkan api, yang satunya meletus, satunya enggak. Kenapa saudara yang satunya enggak meletus? Iya, karena diisi air. Saudara, kita akan hancur berantakan kalau kita enggak berisi apa-apa. Kita hanya mengisi hal-hal yang fana dan sementara dalam hidup kita. Namun kalau kita mengizinkan Roh Tuhan hadir dalam hidup kita, maka tantangan seperti apapun tidak akan pernah menghancurkan kita. Kedua saudara, tujuanku memuliakan Tuhan. Setiap kita yang sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan, yang merasakan pemeliharaan Tuhan, yang merasakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan saudara, maka tujuan kita bukan untuk kesenangan kita. Tujuan kita bukan hanya untuk kemewahan. Tujuan kita bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tujuan kita pasti untuk memuliakan Tuhan. Saudara, apa yang saudara cari hari ini? Apa yang saudara sedang perjuangkan hari ini? Dunia sudah membuktikan. Apa yang kita harapkan di tengah dunia ini semuanya sia-sia. Orang bisa berbalik mengkhianati kita saudara. Sudah banyak contoh orang yang mengecewakan hati, pertama ditolong setelah sukses meninggalkan. Begitu gampang berubah hati.
Bahkan suami istri bisa berubah cinta di dalam kehidupan berumah tangga. Mengandalkan fana, barang, kemewahan, kedudukan, jabatan, saudara. Dunia juga membuktikan semuanya itu hanya sia-sia. Apa yang saudara cari dan apa yang saudara perjuangkan hari ini? Kiranya tujuan kita adalah mencari Tuhan yang selalu mengisi hari-hari hidup kita. Seorang pendeta bernama Michael, saudara, pernah berkata begini, aroma harum dari jiwa yang bersyukur menghormati dan memuliakan Allah. Perhatikan saudara, aroma harum orang yang bersyukur adalah menghormati dan memuliakan Allah. Itu pasti tujuan orang yang tahu berterima kasih, tahu bagaimana ia dipelihara oleh Allah dan bagaimana ia akan bersyukur karena kemurahan Allah. Hal itu mengusir kemuraman dan mendatangkan kedamaian yang indah serta pengharapan yang penuh berkat. Rasa syukur mendorong kemurahan hati. Saudara perhatikan ya, orang yang bersyukur maka ia akan berani membuka diri. Orang yang percaya akan perbuatan Allah yang besar dalam hidupnya, ia akan berani menyongsong masa depan. Meskipun hari ini ia masih terseok-seok, meskipun hari ini dia masih menjalani dengan tertatih-tatih, namun ia tidak akan pernah berhenti melangkah. Saudara, setiap kita yang hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang hari ini seolah-olah berat untuk memasuki hari yang baru, hari ini saudara diminta, hari ini saudara dikuatkan, hari ini saudara didorong, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan dan belajarlah bersyukur meskipun hari ini engkau masih belum melihat jalan keluar. Percayalah, di dalam rasa syukur, di dalam penghormatan dan kemuliaan akan Allah, di sana ada pengharapan yang indah. Nyanyikanlah nyanyian baru. Amin. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Dengan bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Hari ini kita turut bersukacita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pekan yang lalu. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu untuk berdiri, menerima ucapan selamat dari majelis jemaat. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berikan ucapan selamat dengan bertepuk tangan bersama.
Kami menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat datang dari majelis jemaat. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, saya perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, mari ketika kita beribadah, tentu pada saat firman ya, kita boleh meluangkan waktu kita mungkin sekitar 30, paling lama 45 menit untuk sungguh-sungguh fokus kepada Allah dan tidak main HP. Lalu yang kedua, Saudara, ketika nanti terutama jam 9 ya, parkir biasanya penuh, Saudara. Tolong yang merasa bahwa nanti mobilnya bisa menutup mobil teman, mohon bisa dipindahkan dulu sebelum membeli makanan atau entah kemana gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti pulang semuanya lega dan sukacita. Lalu panitia Natal, Saudara, memberikan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akan sangat baik jikalau kita bisa mengikutinya. Sehingga perjalanan iman kita di masa-masa Advent ini akan sungguh memperteguh iman kita. Dan kesempatan Natal akan menjadi sebuah kesempatan, momen istimewa karena kita sungguh-sungguh mengenal, percaya dan terus hidup dalam perjumpaan dengan Allah. Mari Saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami datang kepadamu bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya saudara-saudara kami yang menikmati hari bahagia terus percaya, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan akan hadir untuk memberikan yang terbaik, kesehatan, kekuatan, hikmat, damai sejahtera dan berkat. Kami serahkan saudara-saudara kami Tuhan, dan hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan boleh dinikmati, boleh disyukuri, dan saudara-saudara kami melihat karya perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bersyukur untuk kami semua yang hari ini boleh beribadah, kiranya kami terus disemangati, terlebih ketika masa-masa Advent ini, menolong kami mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, namun bukan menyambut lahirnya sang bayi. Natal dan masa Advent membawa kami pada sebuah penantian akan kedatangan Hakim Agung yang mengadili dunia dengan kebenaran, yang mengadili dunia dengan kejujuran, yang menyatakan kebenaran adalah kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami terus berdoa untuk Ibu Lani, tolong Tuhan yang terus jagai, tolong Tuhan yang terus beri semangat juga untuk keluarga yang menemani. Saudara-saudara kami yang masih berjuang dengan terapi, dengan rawat jalan, dengan apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan Kau terus menolong. Tubuh boleh lemah, namun iman mereka semakin kokoh dan kuat karena mereka mengalami perjumpaan hari demi hari dengan Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan ekonomi dan keuangan, kiranya Engkau juga hadir di sana Tuhan. Berikanlah mereka kejujuran, berikanlah mereka kerja keras, berikanlah mereka integritas, supaya saudara-saudara kami tetap tekun di dalam Tuhan, bahkan tidak pernah sia-sia ketika menanti-nantikan waktu Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami supaya tidak berputus asa, namun mereka terus semangat untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan terus hidup dalam ketetapan Tuhan. Berkati untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan, dengan keluarga, pasangan hidup, atau apapun juga. Tuhan hadirlah untuk menemani mereka, menolong mereka, dan meyakinkan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mengasihi mereka. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan, dalam tetesan air mata mereka. Ingatkan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas semesta. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Karangsaru. Kiranya Tuhan berkati pertumbuhannya, Tuhan yang terus berkati supaya makin hari GKI Karangsaru boleh menjadi gereja yang benar di hadapan Tuhan, yang menyatakan kasih dan setia, bahkan menyatakan suara kenabian. Kami berdoa Tuhan untuk panitia Natal, Tuhan yang terus berkati. Saudara-saudara kami tidak lelah, saudara-saudara kami tetap bersemangat memberi yang terbaik. Dan kiranya melalui apa yang saudara-saudara panitia lakukan,
membawa kami semua untuk mengalami cinta Tuhan, untuk mengalami kasih setia Tuhan, dan kami semua diteguhkan apapun situasi hidup kami, Tuhan kami tidak pernah berubah. Ia Tuhan yang menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari ujung sampai ujung, menyatakan kemuliaannya yang patut untuk kami tinggikan. Kami serahkan panitia Natal, kami serahkan seluruh majelis jemaat, badan pelayanan, kami semua anggota jemaat simpatisan, Tuhan yang satukan kami dalam cinta dan anugerah. Kami juga berdoa untuk negeri kami Tuhan, kota kami Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Kiranya dengan hadirnya pemimpin-pemimpin baru, kiranya pemimpin-pemimpin kami ini sungguh mencintai rakyat, bukan mencintai kelompok, golongan, apalagi pribadi. Mereka boleh berkarya bagi negeri ini dan membawa ketentraman, kedamaian, kemakmuran bagi kami semua di tengah tantangan yang ada. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya Tuhan juga berkarya sehingga ada ketentraman, ada ketertiban, ada kehidupan berlangsung bersama mengatasi tantangan dunia ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh doa pengharapan kami, dan setiap kami yang hadir, setiap kami yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kami percaya jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati syukur dan sukacita. Sabdanya dari Mazmur 96 ayat 8-9 berbunyi demikian. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini, atau dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan pelataran gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapan syukur kita dengan pujian tabuh gendang. Mari memuji
kita bawa kepada Tuhan persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kalau pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau membawa persembahan kami dengan penuh kerendahan hati kami. Sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kami bawa. Kiranya Tuhan mau kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan yang kami bawa ini boleh untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini, persembahan ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu optimis menjalani hari ini dan hari depan? Percaya Tuhan selalu sertai? Wajahnya kok masih lemes? Mari kita pulang dengan semangat, kita pulang dengan sukacita. Kita mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengharapkan kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah usai, anggota jemaat dipersilahkan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.